Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan kembali mengupas masalah vektor ini dan kita khususkan pada vektor 3 dimensi. Apa itu vektor 3 dimensi? Kalian bisa lihat nanti. Kita akan mengetahui definisinya, operasionalnya, dan juga panjang vektor. Seperti halnya vektor 2 dimensi. Kita lihat di depan kita saya berikan dua bentuk gambar. Yang sebelah kiri ini adalah vektor 2 dimensi dan sebelah kanan adalah vektor 3 dimensi. Vektor 2 dimensi kita lihat perbedaannya ya. Kalau vektor 2 dimensi itu berada pada bidang datar ya, berada pada bidang datar atau itu di kertas atau di papan tulis atau di dinding ataupun di lantai yang kalian lihat dari atas. Kemudian dia memiliki sumbu hanya dua, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian dinamakan vektornya bidang datar atau 2D, 2 dimensi. Sementara kalau vektor 3 dimensi, kalian lihat bahwa berada pada ruangan, ya, misalkan kalian berada pada ruang di tengah-tengah, kalian duduk itu misalkan di ruang tamu dan kalian proyeksikan ke kanan itu ada sumbu X, ke depan sumbu Y, ke atas sumbu Z, nah gitu ya, maka berada di ruangan memiliki sumbu X, Y, dan Z, dinamakan vektor ruang atau 3 dimensi. Kita lihat ini ada sumbu X dan ini adalah sumbu Y untuk 2 dimensi. Sementara untuk 3 dimensi ini ada sumbu X dan ini sumbu Y dan ada lagi sumbu Z. Maka vektor P-nya itu adalah vektor 2 dimensi yang sebelah kiri dan ini adalah vektor 3 dimensi. Nah, kalian sudah bisa memperhatikan ya. Ini pada bidang datar dan ini pada ruangan. Titik ini berada pada tengah-tengah ruangan. Kalau diproyeksikan ke Y itu tingginya sekian. Kalau diproyeksikan ke X itu tingginya sekian ya. Nah, ke sini dan ke Z adalah sekian. Maka vektor ini P adalah vektor 3 dimensi vektor ruang. Ya. Nah, gambarnya contohnya ini kalian perhatikan pada titik hitamnya itu. Ini adalah sumbu X-nya dan ini sumbu Y-nya, kemudian Z-nya ke atas. Kebanyakan kita kalau mengenal sumbu X itu ke kanan dan sumbu Y-nya ke atas kalau 2 dimensi, tapi kalau misalkan 3 dimensi, Y-nya itu adalah ke depan atau ke belakang dan Z-nya itu ke atas. Sementara X-nya adalah ke samping, baik kiri ataupun kanan. Ya, jadi titik ini kalau kita proyeksikan berada pada Z ke atas, kemudian pada X kalau misalkan titik ini kita sinarkan kemudian ke bawah, maka diproyeksikan sumbu Y-nya itu di sini dan sumbu X-nya di sini. Itu adalah vektor. Karena itu vektor 3 dimensinya pada titik itu adalah dari pusat, demikian. Nah, seperti hanya gambar ini juga. Ya, gambar X, Y, Z pada vektor 3 dimensi. Ada lagi misalkan ini, kita mengenal ada vektor A 4, 2, 6. Ini berarti bahwa X-nya itu adalah 4, ya, Z-nya itu 6, dan Y-nya adalah 2. Nah, ini kalau misalkan kita proyeksikan demikian, maka kita lihat X-nya itu 4, Y-nya 2, dan Z-nya 6, maka itu yang merah adalah vektor A. Ya. Panjangnya adalah, arahnya adalah 4, 2, 6. Itu arah vektornya ya. Itu gambar vektor 3 dimensi. Berada pada tengah-tengah ruangan. Oke. Nah, ini adalah bidang-bidang 3 dimensi yang kemungkinan bisa di titik menempatin posisi di mana gitu ya.
Kalau misalkan berada di depan sini, atas, ya, di atas dari lantai yang merah, ya, ini adalah bidang atas yang depan. Kemudian atas yang belakang kanan. Ada juga atas yang depan kiri. Ada juga yang sebelah belakangnya adalah yang belakang kiri. Belum nanti yang di bawah lantai merah. Jadi ada berapa bidang ini? Ada 8 bidang. Ya, di bawahnya ada 4, di atasnya ada 4. Ya, gitu ya. Karena itu, apa vektor dimensi tadi itu? Definisinya adalah vektor ruang yang dinamakan 3D. Dimensi adalah vektor yang berada pada bidang bangun ruang dan memiliki sumbu X dan Y dan Z. Nah, itu ya. Jadi itu adalah gambar dan definisi dari vektor 3 dimensi. Oke, kita melanjutkan ke operasional vektor 3 dimensi. Kita akan mencoba penjumlahannya. Ya. Misalkan ada berapa jumlah dari vektor A, 2, 3, 4 dan vektor B, 1, min 2, min 1. Ya. Kita tahu vektor A ditambah vektor B, ya, adalah sama seperti halnya vektor 2 dimensi dahulu. Yaitu 2, 3, 4 ditambah 1, 1 min 2 min 1. Yang X-nya kita tambahkan dengan X, ya. Yang Y-nya kita tambahkan dengan Y, Z-nya kita tambahkan dengan Z. X pada X pada vektor A ditambahkan dengan X pada sumbu B. Ya. Demikian seterusnya. Maka hasilnya adalah 3, 1, 3. Dari mana ini? Ya ini, 2 ditambah 1, 3 ditambah min 2, kemudian 4 ditambah min 1. Maka hasilnya 3, 1, 3. Gampang ya. Nah, contoh lain. Contoh lain. Berapa jumlah dari vektor A? 2, 3, 4 dan vektor B adalah 2, 2, 2. Kalau dijumlahkan gampang, maka tinggal menjumlahkan saja yang atas, yang tengah, yang bawah kalian jumlahkan. Maka hasilnya adalah 4, 5, dan 6. Gitu ya, sama seperti yang vektor 2 dimensi. Hanya kalau ini adalah di ruangan, kalau 2 dimensi adalah bidang datar. Contoh lain. Berapa jumlah dari vektor A? Min 5, min 5, min 5. Wah, kita bayangkan ini Z X-nya min 5, Y-nya min 5, Z-nya min 5. Berarti di sebelah sana ya, sebelah sana karena semuanya minus. Ya, baik yang ke bawah ataupun yang ke arah sana minus ya, atau ke sini minus. Itu ya, sehingga ini berada pada 5, 5, 5 ya posisinya. Oke ya. Karena itu ditambah B min 2 min 1 min 1, maka bisa kita langsung jumlahkan saja menjadi min 7 min 6 min 6 ya. Jadi vektor A ditambah vektor B min 7 min 6 min 6. Oke, itu penjumlahan. Gampang, insyaallah ya, gampang. Kemudian masalah 3 dimensi lagi tapi berhubungan dengan operasional pengurangan vektor. Sama juga dengan vektor 2 dimensi ya. Karena itu kemarin kalian harus memahami benar itu masalah pengurangan dan penjumlahan 2 dimensi karena ini adalah hanya tambahan sumbu Z saja. Ya, karena itu kalau misalkan dikasih berapa hasil dari vektor A 2, 3, 4 dan dikurangin vektor B 1 min 2 min 1 ya. Ingat sebenarnya pengurangan vektor itu tidak ada, tapi penjumlahan dengan kebalikannya ya. Penjumlahan dengan lawannya. Karena itu ini ya, vektor A dikurang vektor B itu sama dengan ini vektor A ditambah kebalikan dari vektor B atau berlawanannya vektor B. Karena vektor itu adalah arah, maka berlawanannya ya. Maka 2, 3, 4 ditambah ya min B ini. Min B-nya adalah 1, min 2, min 1. Maka bisa dilanjutkan bahwa 2,
3, 4 ditambah, ya ini jadi kebalikannya, ini jadi min 1, ya. Kemudian ini jadi, di sini min, di sini jadi positif, dan di sini positif karena di sini negatif. Maka setelah itu kalian tinggal menjumlahkan saja. Menjumlahkan dengan kebalikannya, maka hasilnya adalah 155. Oke, lanjut misalkan pada vektor A min 2, 5, 6 dikurang vektor B 2, 2, 2. Ya. Nah, jadi A 2, 6, 5. Ini penulisannya ya. Penulisannya bisa kalian luruskan ya. Baris maksudnya, ini kolom sama saja. Maka yang kalian harus ingat ini sebenarnya adalah ya ditambah dengan kebalikan dari vektor B. Ya. Vektor A dikurang vektor B itu adalah ditambah dengan kebalikan vektor B, maka didapatkan 2, min 2, 6, 5 ditambah menjadi min 2, min 2, min 2, hasilnya adalah nih, min 4, 4, 3. Itu adalah A dikurang B pada soal yang ini. Oke ya, gampang ya. Ya, insya Allah gampang. Kemudian lagi ya operasional vektor yang selanjutnya yaitu perkalian. Saya mau mengenalkan perkalian skalar dan vektor saja dulu ya. Nah, ini lebih gampang lagi karena 3 dikali vektor A 2, 3, 4. Tinggal mengalihkan saja nanti hasilnya ya. 3 dikali 2 dikali 3 3 kali vektor 2, 3, 4, maka hasilnya adalah 6. Oh, ini hasilnya adalah 6. Ini harusnya 9 ya. Ini perlu dikoreksi ya. Ini hasilnya 9 dan ini 12. Betul ya? Oke. Contoh lain. Contoh lain, tentukan 4 kali vektor C. Wah, gampang ya. Maka semuanya dikalikan 4. Berarti 20, 20, 20. Ya, X-nya 20, Y-nya 20, Z-nya 20. Oke, ini diketahui vektor A min 2, 6, 5. Maka nilai 3A dan nilai 2A adalah masing-masing. Nah, tinggal mengalihkan. Yang pertama adalah dikalikan 3, hasilnya adalah ini ya, dikali 3, 3 kali min 2 min 6 ya. 3 dikali 6 adalah 18, 3 dikali 5 adalah 15. Oke ya. Kemudian lagi 2 dikali 2 dikali min 2, 6, 5. Maka di atas kali 2, ini kali 2, ini kali 2, maka berapa? 4, min 4, 12, dan 10. Oke ya, saya kira gampang ya. Insya Allah, mudah-mudahan ini baru saya kenalkan tentang vektor 3 dimensi. Perbedaannya adalah pada ruang, bukan pada bidang datar, ada sumbu Z-nya. Karena itu kita dinamakan vektor ruang atau vektor 3 dimensi. Operasional vektornya sama dengan vektor 2 dimensi. Demikian ya, mudah-mudahan pengenalan ini memperjelas kalian pada pemahaman tentang vektor lanjutan yaitu vektor 3 dimensi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.